warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Selanjutnya ibu akan absen terlebih dahulu ya. Jika ada bilang hadir. Ayu. Nggak ada dia, Bu. Oh, Ayu nggak hadir ya. Selanjutnya ada Lala. Hadir, Bu. Oke. Gita. Hadir, Bu. Lanjut. Habis Gita itu ada Nurul. Oh, Nurul tadi izin, Ya, Bu. oke, baik. Lanjut saja ya. Kita langsung ke materi. Hari ini kita membahas tentang iman kepada hari akhir. Bisa dilihat. Sebelumnya, Ibu akan bertanya kepada kalian semua, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ada 6, ya pinter. Ya, yang pertama itu iman kepada Allah. Lalu yang kedua, ada siapa yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Yang kedua itu iman kepada malaikat Allah. Lalu yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Lalu yang keempat, ada iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Lalu dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir itu ada iman kepada qada dan qadar. Jadi hari ini kita akan membahas iman kepada hari akhir. Oke. Di sini bisa kita lihat ada pengertian iman kepada hari akhir. Ada yang tahu iman kepada hari akhir itu apa? Percaya akan adanya hari akhir. Ya, benar sekali, percaya. Iman kepada hari akhir itu adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam dan seisinya akan mengalami kehancuran. Oke, jadi iman kepada hari akhir itu merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Lanjut, di sini kita akan menonton video, yaitu gambaran tentang hari kiamat. Bisa kita lihat bersama-sama. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada gambaran tentang hari kiamat. Bagaimana kiamat itu terjadi? Boleh disimak ya. Ya, Bu. Bisa kita lihat di sini bagaimana hari kiamat itu terjadi.
Oke, jadi itu sekilas tentang gambaran hari kiamat. Lanjut, di sini kita masuk ke materi dalil tentang hari akhir. Jadi ada beberapa surah dalam Al-Quran yang membahas tentang hari kiamat. Antara lain itu ada terdapat di Quran surah Al-Hajj ayat 7, yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Lalu selain itu terdapat dalam Quran surah Toha ayat 15 yang artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Nah, jadi maksud Quran surah Toha ayat ke-15 ini adalah bahwa akan datang hari kiamat itu dan sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kelak nanti manusia akan menerima balasan yang setimpal. Nah, lanjut. Di sini ada macam-macam hari kiamat. Jadi macam-macam hari kiamat itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada kiamat kubroh. Kiamat kubroh itu biasanya, ada yang tahu kiamat kubroh itu apa? Ya, benar sekali. Jadi kiamat kubroh itu adalah kiamat besar. Lalu yang kedua itu ada kiamat sugro. Itu adalah kiamat kecil. Jadi kiamat sugro ini atau kiamat kecil yaitu terjadinya kematian sebagian umat Islam. Contohnya itu apa aja, Bu? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi contohnya itu seperti tsunami. Ada tsunami, terus gempa bumi juga. Lalu orang yang meninggal itu termaksud juga kiamat kecil bagi dirinya. Lanjut. Lalu ada tanah longsor. Iya, bagus. Dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Di sini ada kiamat kubroh. Kiamat kubroh atau kiamat besar yaitu terjadinya kematian dan kehancuran seluruh alam semesta dan ditandai dengan ditiupnya trompet. Trompet apa? Ayo. Sangkakala. Ya, benar. Trompet sangkakala oleh malaikat Israfil, serta ditandai keluarnya Dajjal dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Lalu di sini ada tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Apa saja sih, Bu? Tanda-tanda kiamat kecil itu. Nah, salah satunya itu tanda-tandanya itu meluasnya perbuatan zina atau maksiat. Lalu banyaknya perempuan dibandingkan laki-laki. Lanjut, kiamat besar itu tanda-tandanya seperti keluarnya Dajjal, lalu matahari terbit dari ke arah barat. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, sampai sini sudah paham semuanya? Baik, jika sudah paham, kita lanjut ke macam-macam nama hari akhir. Nah, jadi di sini Ibu ada menuliskan sedikit contohnya. Ada beberapa nama-nama hari akhir itu, antara lain yang pertama itu ada Yaumul Bas atau hari kebangkitan. Lanjut, yang kedua itu ada Yaumul Hasr, yaitu hari berkumpulnya seluruh makhluk hidup di padang mahsyar. Pintar. Lanjut, dan yang ketiga Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi Yaumul Hisab itu adalah hari perhitungan amal. Lanjut, ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu hari pertimbangan. Lanjut,
ada Yaumuddin. Yaumuddin itu adalah hari pembalasan, dan yang terakhir ada Yaumul Hasrah, yaitu hari penyesalan. Lanjut, di sini ada 3 golongan manusia dalam menanggapi adanya hari akhir. Yaitu yang pertama itu ada golongan kelompok manusia yang mengingkari atau tidak percaya akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Jadi golongan ini disebut ateis atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Lanjut, yang kedua, jadi untuk golongan yang kedua ini adalah kelompok manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi. Apa sih itu, Bu, reinkarnasi? Jadi reinkarnasi itu adalah penjelmaan roh yang telah mati. Apabila selama hidupnya beramal baik, ia akan lahir kembali menjadi manusia yang lebih baik. Maka sebaliknya, apabila selama hidupnya ia melakukan beramal perbuatan yang buruk, ia akan lahir dalam bentuk yang lebih buruk. Jadi kepercayaan ini dianut oleh pemeluk agama Ardi. Jadi pemeluk agama Ardi itu atau biasa disebut agama buatan manusia. Lanjut dan yang terakhir ada golongan ketiga. Jadi golongan ketiga ini adalah kelompok manusia yang meyakini akan adanya hari akhir, yaitu diyakini sebagai hari pembalasan semua amal selama hidup di dunia serta sebagai kehidupan yang kekal. Jadi kepercayaan ini dianut oleh pemeluk agama Islam. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut. Jadi di sini kita akan membahas hikmah dalam mempelajari beriman kepada hari akhir itu. Yang pertama itu ada menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhirat itu adalah tujuan hidup manusia yang hidup di dunia. Lalu yang kedua itu ada menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang kekal. Lalu selanjutnya ada menjadikan manusia bersikap lebih hati-hati dalam menjalankan kehidupan di dunia, serta membatasi diri terhadap kesenangan hidup di dunia. Jadi hari ini materi kita cukup sampai di sini. Jika ada yang kurang paham boleh bertanya. Jika tidak ada maka kita tutup pembelajaran ini. Oke, ada yang ingin bertanya? Gak ada, Bu. Lepas, Bu. Tidak ada. Baik, jika tidak ada kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.